Selamat datang di podcast kali ini. Kali ini kita bakal ngobrol tentang sosok inspiratif bangsa, yaitu Bapak B.J. Habibie. Dan bagaimana kiranya beliau itu dapat mencerminkan nilai-nilai dasar berakhlak ASN. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber hebat kita kali ini. Halo dokter semuanya, boleh dong suaranya mana? Halo, senang bisa hadir di sini. Hai. Oke, mantap, luar biasa ya. Sebelum kita mulai nih, para dokter, sebelum kita gali tentang core value akhlak ASN, berakhlak ASN, kita bakal menyaksikan video singkat tentang profil Bapak B.J. Habibie. Baru nanti kita kupas tuntas berdasarkan core value berakhlak ASN. Bisa minta tolong operator untuk menampilkan videonya ya. Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Perihal pendidikan, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Kadago, Bandung, tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Selanjutnya, B.J. Habibie meneruskan studinya di Aachen, Jerman. Penetapan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika krisis moneter 1998 terjadi. Presiden Soeharto mundur, kemudian digantikan B.J. Habibie mulai tanggal 1 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. Adapun karir B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 dimulai pada tanggal 14 Maret tahun 1998 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan 7. B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya yang paling legendaris dan B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie. Oke, luar biasa sekali ya video yang baru aja kita tonton. Langsung aja, dokter, kita mulai nih dari nilai core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Kira-kira bagaimana dari video tersebut Bapak Habibie itu mencerminkannya? Oke, kalau menurut saya ya, mulai dari video tadi ya, Bapak B.J. Habibie ini sangat berorientasi pelayanan. Meskipun beliau belum menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden ya, beliau ini sangat mengabdikan seluruh keilmuannya untuk bangsa. Contohnya, misalkan beliau ini tadi memprakarsai pesawat Gatot Kaca atau N250 ya, itu bukan sekedar untuk proyek teknologi ya, tapi ini juga menjadi bukti nyata beliau orientasi pelayanan untuk kemajuan dan juga kemandirian dari bangsa Indonesia. Oke, kalau kita bicara soal nilai akuntabel nih, kira-kira gimana? Menurut saya, beliau itu sangat transparan ya. Waktu jadi presiden, meski laporan pertanggungjawabannya kan ditolak oleh LPR, beliau tetap menyampaikannya secara terbuka. Dan itu menurut saya wujud akuntabilitas sejati. Oke, nah kita tahu sosok beliau, sosok Bapak B.J. Habibie ini sosok yang amat sangat cerdas ya, luar biasa. Apakah ini bisa dikaitkan dengan nilai kompeten, dok? Iya, betul sekali Mbak. Jadi nilai tersebut bisa dikaitkan dengan nilai kompeten karena beliau ini merupakan insinyur kelas dunia dengan pengalaman internasionalnya dulu yang di Jerman, dan kompetensinya itu yang membuat bangsa Indonesia menjadi semakin percaya diri bahwa kita semua bisa menguasai teknologi itu. Oke, bagaimana dengan nilai harmonis? Kalau nilai harmonis dulu waktu ada gejolak politik tahun 1998, beliau itu mendorong dialog dan berkonsiliasi sehingga menciptakan harmonisasi di tengah gejolak politik itu. Oke, luar biasa ya. Kalau bicara loyal, apa buktinya pada Bapak B.J. Habibie, dok? Oke, loyalitasnya beliau ini tidak bisa terbantahkan ya, karena luar biasa. Beliau tuh bisa sukses di luar negeri, tapi beliau itu pulang ke Indonesia untuk apa? Untuk mengabdikan dirinya, mengabdikan dirinya, memberikan sepenuh hatinya ya, itu untuk bangsa Indonesia. Nah, itu adalah contoh nyata dari bentuk loyalitas pada tanah air. Salut sama Bapak B.J. Habibie sampai rela untuk pulang ke Indonesia ya, untuk memajukan tanah air itu. Selanjutnya nilai adaptif. Bagaimana Bapak B.J. Habibie menunjukkannya, dok?
Menurut saya beliau ini sangat tepat menyesuaikan diri ya. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, B.J. Habibie ini melahirkan banyak kebijakan demokratis seperti kebebasan pers dan percepatan pemilu. Itu bukti adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, nah terakhir dok, kalau nilai kolaboratif itu, bagaimana beliau mencerminkannya? Ya, jadi Bapak Habibie ini selalu membangun jejaring ya, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Beliau ini sering bekerja sama dengan insinyur dan juga akademisi. Hal ini yang menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan. Oke, betul banget. Pak Habibie ini beliau membangun dan mengembangkan IPTN ya, yang sekarang merupakan PT Dirgantara yang dimana itu kerjasama dengan lintas bangsa, lintas ilmu, sehingga kita sekarang bisa teknologinya juga tidak kalah dengan negara-negara lain. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa beliau, Bapak B.J. Habibie ini memang benar-benar mencerminkan core value ASN, yaitu berakhlak, yang dimana itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Betul sekali, beliau juga tidak hanya pemimpin, tapi juga sebagai tauladan bagi kita ASN dan seluruh bangsa Indonesia. Betul sekali. Sudah cukup podcastnya untuk kali ini ya para dokter. Terima kasih banyak untuk informasinya. Dan penjelasannya juga sangat luar biasa. Semoga perbincangan kita hari ini bisa membawa manfaat untuk sesama. Dan semoga kisah dari Bapak B.J. Habibie ini dapat menginspirasi semua pendengar podcast kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.